Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya sampaikan kepada seluruh mahasiswa angkatan atau semester yang ke-5. Dalam hal ini ada mata kuliah media, kemudian mata media pembelajaran bahasa Indonesia, kemudian mata kuliah keterampilan menulis, kemudian ada bahasa Indonesia sampai IAD. Nah, beberapa mahasiswa yang saya ampu itu nanti seiring berjalannya waktu akan membuat makalah ya, yang disitu disusun secara berkelompok. Dari pertemuan pertama kemarin saya menemukan beberapa makalah yang kurang sempurna dari segi struktur dan juga isi. Jadi saya harapkan nanti semoga materi ini nanti dapat membantu kelompok untuk menyusun makalah yang saya maksud, sehingga nanti pembahasannya itu lebih terstruktur, kemudian lebih fokus, dan bisa disampaikan dengan baik kepada mahasiswa yang lainnya, juga kepada guru. Itu juga nanti bermanfaat untuk mungkin ada mata kuliah yang lain yang digunakan untuk menulis, yang disyaratkan menulis makalah kelompok. Baik, yang pertama, makalah itu merupakan bagian dari karya ilmiah atau karya penelitian ya, yang di dalamnya terdiri dari, untuk penyusunannya itu bisa menggunakan dua struktur sebenarnya ya. Nih, struktur yang pertama adalah sistem bab seperti ini. Ada bab 1, kemudian ada bab 2, ada bab 3. Nah, ini struktur yang pertama. Kemudian struktur yang kedua itu bentar. Oke. Struktur yang kedua ini adalah langsung ya. Jadi judul kemudian langsung ke pembahasan. Pendahuluan bab 1 pendahuluan sampai ke pembahasan. Nah, ini contoh struktur yang kedua. Ini judul kemudian langsung pendahuluan kemudian langsung ke teks utama ya, teks utama langsung ada pembahasan. Biasanya untuk mahasiswa di IAIN Madura itu lebih terbiasa menggunakan yang sistem bab ini. Ada bab 1, kemudian bab 2, kemudian sampai bab 3. Tuh. Ini contohnya makalah yang ini. Oke, sebentar. Ya, sebentar ya. Ini adalah contoh makalah yang menurut saya secara struktur sudah dapat diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa yang lainnya. Nah, yang pertama nanti silahkan membuat sampul seperti ini, buat sampul dulu supaya jelas yang dibahas apa ya. Makalah disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah apa. Contohnya media pembelajaran, IAD, IPD, atau mata kuliah menulis. Nah, kemudian yang dibina oleh siapa. Nah, itu. Ini di sini ya, nama dosennya. Baik. Setelah sampul ini nanti berisi tentang judul dan juga ini ya, nama-nama tadi ya sudah saya sebut, mata kuliah, kemudian yang dibina oleh siapa itu. Nah, seperti ini sampulnya, mungkin sudah ada semuanya, nanti tinggal menyesuaikan. Oke. Nah, setelah sampul kemudian diisi dengan daftar isi ya, daftar isi mulai dari kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 pembahasan sampai dengan penutup. Oke. Nah, sini terakhir daftar pustaka atau daftar rujukan. Nah, di bab 1 pendahuluan ini nanti berisi latar belakang, kemudian rumusan masalah sampai dengan tujuan
tujuan tujuan bukan tujuan masalah, tujuan gitu aja ya, tujuan. Nah, ini nanti rumusan masalah ini adalah rumusan-rumusan yang akan dibahas juga di pembahasan di bab 2. Tuh. Oke, baik. Nah, ini seperti ini ya. Nah, latar belakang ini kita isi dengan ini, kita isi dengan seperti ini. Nah. Oke, baik. Ya. Nah, ini rumusan masalah. Rumusan masalah itu yang bagian ini tadi ya. Bagian ini tadi. Nah, ini rumusan masalah bagian ini. Ini rumusan masalah. Apa-apa yang akan dibahas di bagian pembahasan itu nanti diterjemahkan atau diwakili di rumusan masalah ya. Misalnya tentang pengertian, kemudian tentang fungsi, kemudian tentang peran, kelebihan. Nah, tujuan ini adalah jawaban dari rumusan masalah. Misalnya tujuan ini menjelaskan pengertian, nah, kemudian mengurai fungsi media pembelajaran, kemudian sampai mengetahui peranan pembelajaran. Ini adalah jawaban-jawaban dari rumusan masalah. Gitu. Ya. Baik. Oke. Hal pokok apa yang akan dibahas dalam makalah itu? Hal pokok apa yang akan dijelaskan kepada mahasiswa yang lain? Itu nanti ada di rumusan masalah. Kemudian tujuannya adalah jabaran dari atau penjelasan dari rumusan masalah. Nah, saya harapkan antara rumusan masalah dengan pembahasan itu nanti ada hal yang istilahnya sinkron ya. Ada hal yang memang berhubungan, yang dibahas di sini nanti juga dibahas di bab 2 atau pembahasan seperti ini. Nah, kemudian yang saya maksud misalnya ada 5 mahasiswa, nanti ditulis ini namanya siapa, misalnya namanya Safir misalnya gitu. Nah, ini yang berarti nanti yang membahas makalah ini adalah Safir gitu. Kemudian yang kedua misalnya ini Ladida, misalnya Ladida. Nah, ini berarti yang akan menjelaskan adalah Ladida. Kemudian yang ketiga tentang media pembelajaran dan sumber belajar, ini akan dijelaskan oleh misalnya Rio, gitu dan seterusnya ya. Jadi nampak siapa yang bekerja, siapa yang nanti menjelaskan per bab itu dapat diketahui. Oke, baik. Setelah bab pembahasan selesai, ya, kemudian penutup. Penutup ini adalah kesimpulan dan juga saran. Penutup ini kesimpulan tentang apa yang sudah dibahas dari awal sampai akhir tadi, misalnya 5 aspek. Nah, dijelaskan di sini. Kemudian saran, kira-kira saran apa yang disampaikan oleh kelompok kepada materi ini ya, nanti kedepannya seperti apa ya. Setelah dipelajari semuanya, kira-kira untuk para pengguna media itu nanti harusnya seperti apa, itu di saran. Dan diakhiri dengan daftar pustaka. Daftar pustaka ini kalau bisa minimal 3 ya, jadi minimal 3. Kemudian yang berhubungan dengan materi ini. Nah, itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selain penilaian dari segi makalah, juga ada penilaian dari segi pemaparan makalah. Itu saya ulangi lagi, pada intinya silahkan menggunakan sistem bab ya, silahkan menggunakan sistem bab. Sistem bab seperti ini, bab 1, bab 2, bab 3, dengan ditambahkan dengan ya ini sampul, kemudian kata pengantar, daftar isi ya, kemudian baru ke bab 1. Bab 1 tadi sudah saya jelaskan latar belakang pokok yang ingin dibicarakan itu apa saja. Misalnya membahas tentang selayang pandang atau
pengertian dasar tentang media. Nah, kenapa kelompok itu ingin membahas tentang itu, dijelaskan di situ. Kemudian rumusan masalah tentang apa saja yang akan dibahas sampai dengan tujuan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silahkan disampaikan melalui kolom video atau melalui WA grup yang sudah kita selesaikan, yang sudah kita susun ataupun yang sudah kita sepakati bersama. Oke. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga membantu dan tidak mengalami kebingungan ketika nanti menyusun makalah khususnya untuk kelompok yang mata kuliahnya saya ampuh. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.